Shalom saudara. Aduh, apa kabar? Aduh, manis-manis. Sudah makan ya? Terima kasih ya. Mari kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar untuk saudara yang mendengarkan atau menonton di online. Saya juga belajar, jadi kita sama-sama belajar ya. Pak Ari hari ini di Taiwan. Jadi saya kena tugas untuk menyampaikan firman Tuhan kali ini. Baiklah, kita mulai. Saudara, kita masih di dalam seri yaitu berbicara mengenai ke-12 rasul. Ya, ke-12 rasul kita sudah lalui, ada 6 rasul yang telah kita bahas di minggu-minggu kemarin. Dan yang terakhir kita berbicara mengenai rasul Matius yang minggu kemarin ya. Rasul Matius, dia adalah orang yang berpendidikan saudara, dia dari suku Lewi, suku Imam. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai rasul yang paling terkenal. Siapa saudara? Petrus, iya Petrus itu sangat terkenal, dia tidak terlalu berpendidikan. Sangat-sangat vokal, banyak sekali nama-namanya dicantumkan, banyak sekali kisah-kisahnya kita dengar di Alkitab. Ya, kalau dia mungkin punya Facebook atau Instagram, mungkin mungkin postingannya udah banyak gitu ya saudara. Mungkin dia nggak ada foto sih, cuman komen-komennya itu pasti udah banyak gitu ya. Karena dia sangat-sangat suka nyeletuk, suka komen, dan benar-benar gak bisa diem, langsung ngomong gitu ya. Nah, tunggu saya pakai kacamata dulu saudara. Kalau enggak kelihatan. Oke. Ya, mari sejenak kita lihat, coba tolong ditampilkan biodata tentang Petrus. Terima kasih tim media. Oke, di sini bisa kita lihat nama Petrus itu sebelumnya adalah Simon. Simon itu artinya pendengar, ya pendengar. Kemudian nanti Tuhan Yesus menggantinya dengan nama Petrus, yang artinya batu. Jadi dari pendengar ke batu, batu karang. Ayahnya bernama Jonah, ibunya Joanna, lahir di Betsaida dan dia merupakan saudara, kakak, atau adik ya, dari Rasul Andreas, dan profesinya adalah seorang nelayan yang biasa mengambil atau menjala ikan di danau Galilea. Dan dia meninggalnya adalah sebagai martir Tuhan Yesus ya, diberikan karunia untuk menjadi martir dan matinya disalib secara terbalik karena dia merasa tidak layak untuk disalibkan seperti Tuhan Yesus. Oke, berikut. Saudara, kalau saudara mendengar kata Petrus, apakah kesan saudara pertama kali ketika mendengar kata Petrus? Apa yang paling terkenal dari Petrus? Menyangkal Yesus. Apa lagi? Ceplas-ceplos. Seperti siapa ya Berta? Ya, jadi saudara tahu sendiri kalau Petrus itu adalah orang yang impulsif. Impulsif itu apa ya saudara? Impulsif itu adalah dia itu bertindak berdasarkan emosi. Emosi apa yang di hati dia keluarkan dan kadang-kadang itu meledak-ledak ya, jadi nggak tahan gitu ya. Nah kita lihat karena dia orangnya impulsif mengikuti emosi, saudara tahu ya. Ketika dia marah sekali ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, apa yang dilakukan? Ya, dia potong telinga, langsung keluarin pedang samurai. Terus dia mau babat itu serdadu Romawi yang mau menangkap Yesus. Saya lagi pikir ya saudara, mungkin dia sebenarnya nggak mau motong telinga. Mungkin dia sebenarnya mau motong kepala saudara. Karena mungkin serdadunya begitu kali ya. Jadi dia nggak jadi motong kepala. Karena dia sangat marah ya, Tuhannya mau ditangkap gitu. Rasul Petrus ini juga terkenal karena dia berani untuk menegur gurunya. Saudara bayangin murid berani negur guru. Cuman Petrus yang begitu saudara. Di kitab Matius 16 ayat 22,
Yesus kan berbicara mengenai kematiannya dan juga kebangkitannya ya. Kalau dia akan dikhianati, ia akan dibunuh, dada. Terus apa kata Petrus? Jangan Tuhan, kiranya semua itu dijauhkan. Jangan sampai terjadi gitu ya. Nah terus Yesus berkata apa? Enyahlah kau iblis. Ya, sampai Yesus sendiri memanggil muridnya si Simon Petrus itu iblis. Sebenarnya itu manusiawi ya saudara. Coba kalau saudara bayangkan teman saudara gitu ya mau dibunuh, mau dieksekusi. Ya tentu saja saudara bilang, aduh jangan, kalau bisa jauh-jauhin, amit-amit, jangan sampai kejadian gitu kan. Manusiawi sekali. Tapi ya itulah karena Petrus, dia tidak mengerti apa yang sebenarnya yang menjadi misi kehidupan dan kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus pada saat itu. Dia nggak tahu saudara, dia tidak mengerti. Banyak dari kita juga tidak mengerti. Bukannya kita jahat, kita tidak mengerti, kita masih buta. Ya, oke. Berikut, ini yang berikut menarik. Saudara siapa yang suka berenang di sini? Hongkong panas ya, maunya berenang, maunya nyebur air. Saudara, Petrus ini bukan saja berenang saudara, tapi dia lebih dari itu, dia jalan di atas air, betul. Dia bisa jalan di atas air. Jadi perenang Olimpik aja kalah gitu ya sama si Petrus ini. Oke, selanjutnya Petrus itu juga orang yang lugas, to the point. Dia to the point, dia nggak malu-malu. Dia tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya sudah ikut Tuhan Yesus, saya sudah meninggalkan semuanya, keluarga, harta, pekerjaan. Saya dapatnya apa? Saya dapatnya apa ya? Sudah meninggalkan semuanya. Halo, Tuhan Yesus, saya dapatnya apa? Ya, cuma dia yang berani ngomong gitu. Kita mana berani ya, saudara tanya sama Tuhan kita kayak gitu. Tapi inilah Petrus, dia nggak, kalau ada yang di hatinya mau tanya apa, dia langsung jeder gitu, langsung keluar. Dan Tuhan Yesus meladeni, Tuhan Yesus menjawab gitu ya pertanyaannya. Dia jawab, ini kamu akan mendapatkan kemuliaan di surga. Itu jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu meladeni Petrus. Ya begitulah saudara-saudara, Petrus yang terburu-buru, selalu maunya ngomong dulu, bertindak dulu, mikirnya nanti. Ya, mikirnya belakangan. Jadi gimana saudara? Banyak salah kalau orang ngomong dulu, bertindak dulu, banyak salahnya. Ya, tapi mari kita lihat kalau contoh-contoh di mana Petrus walaupun dia punya karakter begitu, dia dipakai oleh Tuhan Yesus loh. Dia orang yang pertama yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Dia yang pertama mengakui loh, dia dipakai oleh Roh Kudus untuk dari bibirnya itu keluar, engkau adalah Mesias, anak Allah. Ya, orang-orang lain semua menganggap Yesus itu Yohanes Pembaptis, guru yang besar, rabi, ya dan sebagainya. Hanya Petrus yang membilang bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Oke. Dan juga dia merupakan murid pertama yang pergi ke kuburan Yesus. Maaf. Dia juga merupakan murid yang pertama yang menghampiri kuburan Yesus setelah mengetahui bahwa Yesus telah dibangkitkan. Dan dia juga adalah orang yang berkhotbah dengan sangat luar biasa sampai 3.000 orang diselamatkan dan percaya kepada Yesus. 3.000 orang saudara. Sungguh benar-benar pengkhotbah yang luar biasa dipakai Tuhan, mulut dan bibirnya. Zaman sekarang mungkin jarang ya pendeta yang berkhotbah, sekali berkhotbah 3.000 orang selamat. Ya itulah Petrus. Dan juga bahkan bayangannya saja saudara, mana ya bayangan saya, itu dia. Bayangan saya ini kalau saya lewat begini orang lain sembuh. Banyak yang disembuhkan oleh bayangannya Petrus. Sakti banget ya. Sakti banget, memang Tuhan sudah memberi dia kuasa. Ketika ia
menerima kepenuhan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Sungguh luar biasa. Petrus juga dipakai untuk menyebarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Siapa orang-orang non-Yahudi itu? Orang Samaria sampai ke Ethiopia. Dan juga akhirnya kita ini semua orang non-Yahudi saudara. Kita bukan berasal dari keturunan Israel gitu ya, kita orang Indonesia. Tapi karena kita percaya kepada Yesus dan karena juga Petrus ini yang memberitakan Injil kepada orang-orang seperti kita menjadi mengenal Tuhan Yesus. Jadi terima kasih untuk Petrus. Amin. Jadi kita juga rindu ya untuk mengalami mujizat seperti yang dialami Petrus yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kali ini saya ingin memberikan 2 poin sisi pembelajaran Kristus. Yang pertama adalah tanpa sahabat Petrus gagal. Tanpa sahabat Petrus gagal. Yang kedua, bersama sahabat Petrus berhasil ya, bersama sahabat dia berhasil. Oke, yang pertama dulu ya saudara, tanpa sahabat Petrus gagal. Saudara sudah berapa lama menjadi Kristen ya? Ada yang baru, ada yang lama, kebanyakan di sini kayaknya yang lama deh ya, kebanyakan. Ya, selama ini saudara menjalani kehidupan kekristenan sendiri ya? Enggak ya, enggak sendiri. Kehidupan kekristenan enggak pernah sendiri, tetapi selalu ada orang yang menemani. Saudara tidak pernah solo travel. Solo travel ya saudara. Saudara seneng gak kalau kemana-mana gitu sendiri? Mungkin ke tempat-tempat yang udah biasa ya. Seperti ke pasar atau mau shopping gitu ya. Udah tahu barang yang mau dibeli mendingan sendiri ya. Ribet kalau bawa-bawa anak, apalagi ya bawa-bawa suami gitu ya. Jadi kita belanjanya gak bebas gitu. Gak bisa cari baju lebih lama lagi. Tapi kalau ke tempat-tempat yang asing, ke tempat yang kita belum pernah pergi, kita pengen ada orang ya saudara. Minimal kalau kita nyasar ada yang buat pegangan gitu. Saya suka jalan sama Bapak, Pak Ari, karena saya gak bisa baca peta. Jadi baca peta itu saya bingung gitu ya, kok ke kiri kok jadinya west, kok jadi barat, kok jadi ke timur, nanti serong ke sini, serong ke sana, baca Google Map aja saya nggak bisa saudara. Jadi saya seneng kalau traveling tuh sama seseorang yang bisa baca peta gitu. Ya, oke. Jadi ada selalu 2 oknum yang bersama-sama kita, yaitu yang pertama tentu saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah oknum pertama, dia adalah sahabat kita yang paling setia. Sahabat yang mau memberikan nyawanya buat teman-temannya, buat sahabat-sahabatnya, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua adalah kita ini saudara-saudara seiman, teman-teman kita yang selalu mengelilingi kita. Saya berharap teman-teman yang dimana saudara duduk bareng nih, merupakan teman sahabat yang dekat ya, yang dekat ya. Kalau nggak ada pindah, duduk dekatin salah satu ya, atau yang rame-rame dekatin yang sendirian, gitu ya. Baiklah, oke. Sekarang kita melihat contoh tentang kehidupan Petrus yang gagal ketika ia sedang seorang diri saja. Mari kita baca di dalam Matius 14 ayat 25 sampai 32. Oke, Matius 14, 25 sampai 32. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Ia lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi setelah Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu, turun saudara ya, dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku."
Segera ya saudara, Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Ya, jadi saudara Petrus nih karena dia orangnya impulsif ya saudara. Langsung begitu dia ngeliat Tuhan Yesus yang kalau jalan di atas air tuh kayaknya kakinya melayang-layang gitu ya, kayak hantu gitu ya. Murid-murid lainnya langsung takut, mereka langsung meringkuk. Aduh siapa itu? Hantu gitu, ngeri ya. Apalagi hantu Indonesia serem-serem. Jadi dia langsung meringkuk takut hantu gitu. Tapi si Petrus bagaimana Rasul Petrus? Enggak saudara, dia bilang Tuhan kalau itu kamu suruh dong aku datang. Karena apa saudara? Petrus percaya Yesus tuh mampu membuat mujizat. Yesus berjalan di atas air, dia juga mampu membuat saya juga berjalan di atas air. Gitu. Tuhan Yesus bilang, ayo datang. Nah saudara pernah gak berdoa yang seperti nantangin gitu ya? Seperti nantangin, Tuhan suruhlah aku datang. Ya, siap-siap saudara, nanti disuruh keluar dari perahu. Kalau saudara sering berdoa, Tuhan saya mau lebih dekat lagi kepadamu Tuhan, saya mau mengenal engkau lebih dalam lagi. Atau pakai aku lebih dalam lagi ya Tuhan. Ya itu hati-hati saudara, nanti Tuhan Yesus suruh, ayo datanglah keluar dari perahumu. Kalau mau, kalau saudara mau ya. Jadi itulah Petrus yang memang beriman kepada Yesus dan dia berani untuk ambil resiko di mana yang lainnya pada takut, pada ciut saudara. Oke, tetapi lihat saudara ayat ke-30, tetapi ketika dilihatnya tiupan angin ya saudara. Tiupan anginnya angin apa ya saudara? Apakah itu angin sepoi-sepoi? Bukan. Ya. Angin mamiri, angin topan. Angin tofan ya, mungkin angin taifun. Mungkin taifun 8. 10, ya paling tinggi 10 ya. Paling tinggi ya, 10. Saya ngalamin 2 kali. 10, 2 kali apa 3 kali ya. Ya itu udah patah semua itu. Kayak angin kayak gitu saudara. Saya percaya itu adalah angin yang sangat besar. Makanya saudara, walaupun pertamanya Petrus beriman, Petrus berani, ketika dia ngelihat angin yang besar, takutlah dia. Takut, dia merasakannya angin. Apa angin itu saudara? Angin itu bisa masalah hidup saudara yang demikian besar, bisa mungkin dosa saudara yang demikian besar, atau mungkin saudara sudah lama meninggalkan Yesus, sudah lama enggak kepersekutuan, enggak bersama-sama dengan teman seiman. Jadi serasa Yesus tuh enggak kelihatan. Yang berasa adalah angin itu yang berasa. Dan kalau sudah kayak gitu saudara apa? Mulai tenggelam ya. Kemudian Petrus berkata, Tuhan tolonglah aku. Saudara lihat di sini Petrus itu tidak, baiklah saya akan meminta tolong kepada Yesus. Marilah kita memilih kata-kata yang baik. Allah Bapa di surga, tolonglah hambamu ini yang hendak tenggelam sebentar lagi. Tolonglah. Ampunilah kesalahanku dan tolonglah aku. Tidak saudara, kadangkala kita memang berdoa dengan kata-kata yang panjang karena kita mau curhat kan ke Tuhan. Tapi kadang-kadang di saat-saat darurat seperti ini, bahkan perkataan Tuhan tolonglah aku, itu juga didengar oleh Tuhan. Jadi gak usah bikin formula ya saudara dalam berdoa. Mau panjang, mau pendek, bukan soal doanya, tapi soal kepada siapa kita berdoa, yaitu kepada Tuhan yang mau mendengarkan doa kita. Amin saudara, amin, thank you. Kemudian ya, setelah Petrus itu mulai tenggelam, apa yang Yesus buat? Yesus segera. Di sini bagus sekali ya, dua-duanya segera. Petrus segera berteriak minta tolong. Dia nggak nunggu sampai airnya segini. Dia nggak nunggu sampai kelelep saudara. Dia nggak nunggu sampai di bawah dasar laut baru dia kelepek-kelepek, Tuhan tolong, udah mau setengah tenggelam gitu ya. Tidak, dia begitu dia langsung
anjlok gitu, dia langsung berteriak. Dan juga Yesus tidak tunggu sampai Petrus itu tenggelam, dia langsung mengambil tangan Petrus dan langsung mengangkatnya dengan kekuatannya yang ajaib dan mereka berjalan kembali ke tempat yang aman, yaitu di perahu itu. Ya, ajaib saudara, ajaib. Ya, begitulah Petrus saudara. Jadi bagaimana saudara? Petrus itu mengapa ia jatuh pada saat angin ribut itu? Karena dia tidak melihat hadirat Allah. Dia sendiri, dia bingung, aduh angin topannya serem banget, jadi dia tenggelam. Ya, jadi dia sendiri tanpa hadirat Allah. Yang kedua adalah karena dia sendiri tanpa persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Ya, selain dengan Tuhan, juga dengan saudara-saudara seiman. Penting sekali saudara. Mari kita lihat dalam Markus 14. Markus 14 ayat 66 sampai 72. Ya, sudah, terima kasih. Pada waktu itu, Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Hamba perempuan ya saudara. Ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, saya Google berdiam itu artinya menghangatkan diri di depan perapian. Ya, saya nggak tahu tadinya arti kata berdiam. Jadi Petrus sedang menghangatkan diri di depan perapian. Ia menatap mukanya perempuan itu dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang kamu maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ. Ya, sekarang dia ngomong kepada orang-orang ya saudara. Lebih tekanan lagi nih karena udah semakin banyak orang. Orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tapi Petrus menyangkal pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Kristus, "Engkau ini pasti salah satu dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Ya, dan pada saat itulah ayam berkokok untuk ketiga kalinya ya saudara. Ya, dari kisah penyangkalan Petrus ini sebenarnya saudara di ayat 27 sebelumnya Tuhan Yesus sudah memperingatkan murid-muridnya akan kematiannya. Dikatakan gembala akan terpukul dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Paling enak kalau menghancurkan suatu perkumpulan gimana saudara? Hajar dulu pemimpinnya. Pemimpinnya sudah tumbang, pengikut-pengikutnya akan tercerai-berai. Itulah yang dilakukan iblis. Senangnya begitu dan dia tahu taktiknya. Jadi pada saat itu murid-muridnya tentu saja sudah tercerai-berai ya saudara. Tuhan Yesus sudah ditangkap loh. Sudah dijatuhi, kamu akan disalib loh, akan dieksekusi. Tentu saja mereka semua sudah lari, kabur semuanya. Takut menyelamatkan diri. Manusia dong, iya dong, masa kita mau pasang diri supaya dibunuh, enggak kan. Jadi kita sembunyi karena kita takut. Padahal sebelumnya Petrus ngomongnya apa saudara? Ketika Yesus bilang gembala akan terpukul dan dombanya akan tercerai-berai. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Gak bakal. Mereka lain ya. Sombong ya saudara, mereka kelasnya lain. Aku kan Petrus, lain dong. Aku kan yang lebih beriman, aku yang lebih superior, aku kan pemimpin. Ya, nah saudara yang sudah lama Kristen ya, yang sudah lama Kristen ini hati-hati saudara kalau kita jadi cenderung untuk terbiasa, jadi mengandalkan diri sendiri seperti Petrus. Jadi dia mengandalkan diri sendiri, berlagak kuat untuk menantang dosa. Ya, kita kadang suka merasa gitu ya saudara, nggak bakal lah saya jatuh gitu ya. Nggak bakal lah saya jatuh, kan saya kan cuman masang-masang dikit gitu loh, pakai uang dikit-dikit, nggak mungkin lah saya kecanduan judi. Nggak mungkin lah, saya kan nggak
nggak bodoh kayak gitu. Nggak mungkin lah, saya kan cuma ngerokok sosial. Kalau lagi sama temen aja, nggak mungkin lah saya kecanduan. Saya bisa kontrol kok. Nggak bakal kalah sama rokok gitu ya, yang kecil itu. Apalagi saudara? Nggak mungkin lah, saya kan cuma temenan sama itu dia. Saya cuma temenan sama dia, saya nggak bakalan melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Saya cuman ngobrol, makan siang, just to be friends ya, berteman aja gitu loh. Gak mungkin lah saya sampai melakukan hal-hal yang tidak seronok gitu ya, gak mungkin lah ya. Kita sekarang kadang sering begitu ya saudara. Ya sering begitu karena kita manusia. Jangan saudara, kita jangan main-main dengan dosa. Karena dosa itu kuat pikatnya. Dosa itu kuat banget pikatnya sehingga kalau kita main-main dengan api kita akan terbakar ya. Kita akan terbakar. Oke, sama dengan murid-muridnya ketika tercerai-berai mereka sendirian saudara. Itu Petrus tuh lagi sendirian saudara, semua lagi sendirian. Semuanya lagi bingung, loh kok pemimpin kita yang kita sudah melihat melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib kok ketangkep ya. Terus mau dibunuh lagi, lah kita bagaimana ini? Kita mau buat apa nih sekarang? Bingung, mereka lagi bingung. Nah saudara demikian pun kita saat kita sendirian. Saat gak ada orang, saat kita merasa kok kayaknya saya malang banget gitu ya, kecewa banget gitu ya. Pada saat itulah saudara harus hati-hati karena iman saudara sedang retan. Sedang retan saudara, jangan main-main. Kesendirian itu bisa membuat kita melakukan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi hati-hati ya teman-teman. Oke, jadi saya juga membayang-bayangkan ya ketika saya belajar gitu ya. Bagaimana seandainya Petrus pada saat itu ada satu orang di sampingnya. Ada aja mungkin siapa kek, si Yohanes kek gitu ya, siapa gitu ya. Mungkin ceritanya lain kali ya, mungkin ceritanya akan lain. Ya tapi ya sudah demikian adanya ya, sudah terjadi. Oke, jadi ketika kita menerima Yesus, dan sudah diubahkan hati kita dan kita berbuat dosa seperti Petrus, dia kemudian sangat menyesal begitu ayam berkokok untuk kedua kalinya dan dia menyangkal 3 kali. Dia menyesal dan dia menangis, menjadi sedih dan menangis karena telah berdosa dan mengecewakan Yesus. Saudara, itu adalah tanda pertobatan yang sejati kalau saudara sudah bisa menangisi dosa saudara. Ya, tanda saudara menyesal. Ya, menyesal bukan karena dosa itu membuat saudara dihukum atau kena ganjaran. Aduh, gue nyesel udah ketahuan. Gue nyesel udah begitu sehingga sekarang gue dihukum. Ya, aku dikeluarkan dari majikan karena aku sudah salah. Aku diputuskan oleh pacar karena aku sudah buat salah. Ya bukan itu saudara, menyesal dan bertobat artinya kita punya pandangan yang sama dengan Tuhan, yaitu merasa jijik dengan dosa kita. Dan kita menangisi dosa kita karena itu mengecewakan hati Tuhan. Gitu ya saudara. Jadi Petrus jatuh, kita pun jatuh. Lalu bagaimana? Kita semua sudah jatuh kan? Kita semua, siapa yang gak pernah jatuh? Semuanya pernah jatuh. Jadi kita bahkan mungkin kita sendiri ya pernah menyangkali Tuhan mungkin ribuan kali. Atau mungkin banyak kali saudara, mungkin lebih dari Petrus ya. Dengan perkataan kita, dengan sikap kita, kita sudah membuang Yesus. Sama seperti Yudas membuang Yesus. Jadi apa tanggapan kita Tuhan? Saudara, mari kita baca. Mari kita baca di kitab Yohanes. Kitab Yohanes. Pasal ke-21 ayat 15 sampai 17 ini adalah sikap atau respon Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang sudah mengkhianati dia. Kita baca, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya,
"Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya lagi, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi kita lihat ya saudara, di sini adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dikhianati dan ditinggalkan oleh murid-murid yang sangat dikasihi Dia, yang dipilihnya sendiri. Dan apakah yang Yesus lakukan setelah itu? Apakah Dia datang dengan membawa pedang dan mendebas semua murid-muridnya yang kurang ajar itu? Nah, kita maunya gitu ya. Enak aja. Sebaliknya saudara, ya karena Tuhan Yesus bukan kita. Untung Tuhan Yesus bukan kita. Sebaliknya Tuhan Yesus memberkati mereka dengan hasil tangkapan ikan yang berlimpah-limpah. Saudara, Petrus itu adalah nelayan ya. Nelayan tuh paling senang kalau apa? Kalau dapat ikan banyak, jadi bisa diasinin buat lain kali. Ya, jadi senang banget karena dapat ikan banyak gitu ya. Padahal sebelumnya mereka nggak berhasil menangkap ikan, lagi-lagi kadang gagal menangkap ikan. Dan bukan saja memberi ikan yang banyak, dia juga memasak ikan untuk mereka, membuat sarapan untuk mereka. Baik ya Tuhan kita itu. Udah dikasih uang, suruh belanja ke pasar, pulang disuruh masak. Dimasakan untuk mereka. Tinggal makan, ya. Mungkin berikut sambelnya kali kalau di sini. Dan Tuhan berkata kepada mereka, makanlah. Oke, dan mereka menikmati berkat itu. Saudara, ketika Yesus berkata kepada Simon Petrus dan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Itu sebenarnya saudara, Tuhan Yesus mau memakai kata mengasihi dengan kata agape. Agape, jadi sebenarnya Tuhan Yesus bertanya, "Petrus, apakah engkau agape terhadap aku? Apakah engkau mengasihi aku tanpa syarat?" Ya, agape adalah kasih tanpa syarat seperti kasih Tuhan kepada umatnya. Lalu Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu." Tapi kasih yang dimaksud Petrus ini adalah kasih phileo. Yang artinya aku mengasihimu seperti abang, seperti saudara laki-laki. Brotherly love, sister love. Kayak kita di sini semua kan ya, kita semua sisters right in Christ. Kita semua dalam Yesus, saudara-saudara dalam Kristus. Lagi Tuhan Yesus bertanya, "Petrus, apakah engkau agape terhadap aku?" Lagi-lagi Petrus berkata, menjawab, "Tuhan, aku phileo terhadap kamu." Untuk ketiga kalinya Tuhan menjawab, "Apakah kamu agape terhadap aku?" Lalu menjadi sedihlah Petrus karena Petrus tidak bisa mengasihi Tuhan secara agape. Dia hanya mengasihi Tuhan secara phileo. Dan dia berkata, "Tuhan, engkau sudah tahu apa segala sesuatu, engkau sudah tahu. Engkau sudah tahu aku sudah mengkhianatimu 3 kali. Engkau tahu aku mengasihimu hanya bisa sampai phileo. Kasih persaudaraan saja, kasih yang bersyarat masih. Kamu baik, saya baik. Kamu jahat, saya jahat." Ya begitu, itu kan kasih manusia ya, kasih yang ada syaratnya. Nah, jadi saudara, walaupun Petrus itu hanya bisa phileo terhadap Tuhan Yesus, apa jawab Yesus? "Ya udahlah, kamu cuman bisa segitunya, nggak layak kamu jadi pengikutku. Ya udahlah, aku cari orang lain aja." Nggak gitu ya saudara. Kata Yesus apa? "Ikut aku." Yesus bilang, "Ikut aku. Kamu yang sudah mengkhianatiku, ikut aku yuk. Kamu yang sudah cuma phileo kepada aku,
It's okay, ikut aku. Aku akan ubahkan kamu. Dan benar saudara, Petrus diubahkan oleh Tuhan Yesus, bukankah gitu? Iya saudara. Jadi oke saudara ya, jadi tanpa Tuhan dan tanpa sahabat, Petrus gagal. Oke, jadi penting sekali teman pendamping dan sahabat dalam kehidupan kekristenan kita. Berikutnya, bersama sahabat Petrus berhasil. Bersama sahabat Petrus berhasil. Jadi saudara di dalam Alkitab banyak sekali ya bukti-bukti bahwa Petrus walaupun dia vokal, dia sepertinya kayak bos, kayak pemimpin besar, tapi dia tidak pernah hidup sendiri. Dia kebanyakan hidup selalu bersama rasul-rasul yang lain. Dia tidak menyendiri gitu ya. Mentang-mentang dia pemimpin gitu ya, saya nggak mau bergaul. Enggak saudara, dia selalu hidup bersama-sama dengan rasul. Di dalam Matius 10 ayat 2 dikatakan inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Jadi saudara, nama Petrus tuh sering disebut untuk yang pertama kalinya di urutan pertama. Ya, bukan karena abjad ya saudara, bukan karena A, B, C, D, oh ya Petrus yang pertama, enggak ya. P itu kan di belakang. Jadi namanya suka disebut sebagai urutan yang pertama karena dia adalah pemimpin. Ya, dia adalah pemimpin. Saudara, orang-orang tuh selalu kalau nanya apa-apa, mereka nanyanya ke Petrus dulu. Contohnya adalah di dalam Matius 17:25, ketika para pemungut cukai di bait suci Kapernaum bertanya, apakah Tuhan mau membayar pajak? Mereka nanyanya kepada Petrus. Ya, mereka tanyanya kepada Petrus. Dan juga sering kali Petrus berkata-kata, nyeletuk duluan gitu ya. Mengeluarkan opini atau komen duluan, terus pengikut murid-murid yang lain ikut komennya dia. Ya, jadi dia sungguh berpengaruh saudara. Bayangkan betapa besar pengaruhnya terhadap anggota-anggotanya. Dan kalau Tuhan bisa pakai itu, wah dia bakalan jadi influencer ya. Kita sekarang banyak influencer di mana-mana zaman sosial media. Media itu bakalan dipakai Tuhan dengan luar biasa dan bisa mempengaruhi banyak sekali orang. Itulah Petrus. Nah, berikut bersama yang lain Petrus berhasil mencari Yesus. Ya, oke, bersama yang lain Petrus berhasil mencari Yesus. Di dalam Markus 1 ayat 35 sampai 36. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun yaitu Yesus. Yesus bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya, ya sekali lagi dilihat kalau dia selalu bersama kawan-kawannya, menyusul dia. Lagi di dalam Yohanes 20 ayat 2 sampai 3 dikatakan ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah mengambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berkatalah Petrus dan murid yang lain itu, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ya, jadi ketika Petrus mendengar bahwa Yesus itu hilang dari kubur, dicuri orang gitu ya, kata perempuan Maria ya, Maria Magdalena bilang, Tuhan sudah tidak ada di kubur. Dialah orang yang pertama cepat-cepat bersama dengan Yohanes. Dia bawa juga tuh Yohanes. Ya, saudara, mungkin dia ingin 2 orang jadi bisa jadi saksi gitu ya. Kadang-kala kan kita kan nggak ngelihat ya saudara, apa kesalahan kita. Kita banyak sekali blind spot yang kita nggak sadar loh. Kita nggak tahu loh kalau kita ternyata orangnya pemarah. Kita nggak tahu loh, kita tuh ternyata orangnya suka tersinggung. Yang tahu tuh teman-teman kita saudara. Jadi alangkah baiknya kalau kita bawa orang gitu ya untuk sesuatu yang apalagi sesuatu yang penting. Nah seperti ini kayak Petrus sesuatu yang penting. Dia membawa Yohanes untuk membuktikan benar gak ya Yesus sudah hilang dari kuburnya. Gitu ya saudara. Jadi Petrus menyadari pentingnya menemukan Yesus. Tetapi ia juga menyadari pentingnya teman-teman pendamping dalam menemukan Yesus. Oke saudara, di sini kebanyakan dari kita juga survei membuktikan bahwa kita menjadi Kristen karena kita diajak. Ya, kita menjadi Kristen karena kita diajak.
Ya, apa kita diajak ke gereja, kemudian kita mendengar lagunya merasa damai sejahtera, ya Mbak Tun. Kita merasa damai sejahtera, kemudian kita menjadi tertarik untuk mengikut Yesus. Atau kita mendengar kesaksian, ya ada yang suka kesaksian ya ke temannya gitulah. Dan kita merasa, oh tertarik sekali, benarkah Yesus sebaik itu gitu. Jadi kita tertarik dan menjadi percaya. Atau ketika kita diinjili, kita menjadi percaya. Jadi saudara, kita mengenal Yesus, banyak yang ditarik teman. Itulah gunanya sahabat, saudara. Jadi sahabat menolong kita untuk menemukan Yesus. Begitu saudara-saudara. Jadi dalam kehidupan sekarang nih di Hong Kong, saudara, mungkin ada orang-orang yang perlu saudara tolong untuk dituntun ya, untuk menemukan Yesus. Ya, atau saudara mungkin orang yang sedang memerlukan Yesus. Mungkin saudara sudah menjadi Kristen, sudah menerima Yesus. Tetapi seperti yang kayak katakan tadi, angin, badai hidup, semua persoalan datang bertubi-tubi, pandemi, di Indo juga mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi, barusan meninggal. Ya, semua badai hidup itu bisa membuat kita seakan-akan kehilangan Yesus lagi. Kita nggak bisa ngeliat. Nah pada saat itu saudara, biarkanlah orang-orang yang saudara percaya itu melayani saudara. Jangan saudara di sini melayani terus. Tapi sekali-sekali biarkanlah orang lain melayani saudara. Karena saudara butuh. Kita semua perlu memberikan dan mengambil. Take and give. Ya nggak ada tuh cuman terus beri. Kalau kita kadang-kadang lagi sedih bagaimana? Masa kita mau sombong? Saya nggak mau minta tolong, saya kan lebih rohani. Saya kan lebih kuat, saya nggak mau minta tolong, malu gitu. Jangan ya saudara, marilah kita saling berbesar hati dan menerima pertolongan dan memberi pertolongan juga. Dua-duanya. Oke, seorang pendeta bernama pendeta Yosef Newton berkata, menarik sekali saudara, banyak orang yang menjadi kesepian karena mereka membangun tembok-tembok. Tembok-tembok ya saudara, di sekeliling mereka. Dan mereka tidak mau membangun jembatan. Sukanya bangun tembok. Jadi terus sampai tinggi, sampai tebel. Sampai nggak ada yang bisa masuk ke hati saudara karena itu begitu pahitnya hati saudara, begitu kuatnya sampai nggak mau. Saudara kalau orang depresi itu ya, saya punya teman yang depresi. Dia itu menutup diri, langsung di grup nggak pernah ngomong, nggak pernah say halo, kita say halo juga jawabannya cuman baik-baik aja, gitu aja. Ya, menutup diri saudara, nggak mau cerita, nggak mau curhat. Pokoknya saya mau jangan ganggu saya mau sendiri. Saya mau di sini sendiri, menangis sendiri. Sampai berember-ember, jangan ganggu saya. Ketika dibilang, Tuhan Yesus mengasihimu, iya biarin, saya lagi mau sendiri. Iya Tuhan Yesus mengasihi saya, nanti aja dulu, pokoknya saya masih mau sendiri. Ya, gak apa-apa saudara sendiri, tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama sendirinya, nanti saudara terpuruk. Dan semakin dalam sampai di dasar laut. Udah susah nolongnya kalau di dasar laut saudara. Ribet nolongnya itu. Jadi marilah kita berusaha untuk membuka diri. Rela dilayani, berbesar hati untuk membiarkan si itu yang kita percaya ya. Jangan semua orang saudara, nanti saudara jadi gosip. Nanti saudara digosipin. Orang-orang yang saudara percaya, orang-orang yang sangat dekat dengan saudara, biarlah mereka juga melayani kita. Ya, karena saling melayani itu saling memberikan berkat loh. Orang yang melayani itu juga mendapat berkat dengan melayani saudara. Ya kan? Jadi marilah saling tolong menolong. Oke, dari Pengkhotbah 4:9-12 dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi
Apa ini why? Mungkin celakalah kali ya. Ya, celakalah orang yang jatuh tapi tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan apabila seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat lebih bertahan. 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peribahasa Indonesia masih inget ya? Jadi inget SD. Oke saudara, jadi ya benar ya, jadi kita perlu, kita butuh. Coba dong saudara bilang ke temennya tuh yang deket itu, aku butuh kamu. Aduh. Baik saudara ya, kalau butuh bilang ya saudara, jangan diem-diem. Orang kadang nggak bisa bicara pikiran kita, nggak tahu kita lagi susah. Oke, berikutnya saudara ya, jadi kita jadi berdua bersama kita lebih berhasil untuk mendapatkan Yesus, ya, untuk mendapatkan Yesus. Saya jadi ingat cerita, saudara tahu nggak cerita Finding Nemo? Finding Nemo ya, film kartun itu ya. Ya, Nemo itu punya satu teman namanya Dory. Aduh, yang suka film kartun. Jadi Nemo itu punya teman namanya Dory. Nah si Dory ini orangnya sangat baik hati dan dia selalu mau menolong si Nemo yang nyasar itu, terpisah dari papa mamanya. Si Nemo tuh sendirian di laut yang luas itu, Nemo tuh masih kecil saudara. Jadi dia punya teman si Dory ini, Dory itu teman yang setia tetapi dia banyak kelemahan, yaitu dia pelupa. Jadi kalau orang bilang, oh iya saya baru lihat tuh papanya Nemo, itu ntar lurus terus dia nanti ketemu kapal karam belok kanan, udah gitu lurus lagi, ntar muter sedikit situ perapatan kedua belok kiri, udah lupa, dia nggak bakal inget. Dia bilang oh iya lurus belok kanan, itu doang yang dia inget ya. Dia nggak sempurna saudara si Dory itu, bahkan kadang-kadang jadi bikin nyasar lagi gitu kan. Tetapi dia selalu setia loh sama si Nemo, dia temenin terus. Dan si Nemo itu kalau nggak ditemenin Dory mungkin sudah tewas. Ada beberapa kali dia tuh kayak hampir mati gitu si Nemo itu. Nah berarti kita juga gimana saudara? Kita tuh mesti appreciate, kita mesti menghargai Dory-Dory yang di samping kita, walaupun dia nggak sempurna ya, Dory itu nggak sempurna. Jadi saudara ya mari kita belajar untuk menghargai orang-orang tidak sempurna yang di sekitar kita. Amin. Gimana saudara? Masih hidup ya? Saudara, aduh jamnya begini ya. Oke semangat saudara. Jam ngantuk tapi oke lah. 50% ya dengerin saya. Oke sekarang berikutnya itu dalam menemukan Yesus. Berikutnya kita kalau bersama-sama kita lebih sukses untuk merubah karakter kita. Ya, karakter kita, penting sekali karakter kita karena Tuhan itu maunya merubah karakter kita. Kita lihat di kitab Para Rasul 1 ayat 13. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, di upper room ya, ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zilet dan Yudas bin Yakobus. Ya, mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Oke, jadi saudara di sini para murid itu disuruh oleh Tuhan Yesus menunggu. Enak gak disuruh nunggu saudara? Menunggu. Jadi kira-kira itu ada sekitar 120 orang ya, murid-murid bersama orang-orang lain. Mereka disuruh menunggu untuk Yesus mengirimkan penolong yang lain itu, yaitu Roh Kudus. Ya kan, jadi mereka nunggu tuh. Nah termasuk si Rasul Petrus. Dia juga harus nunggu. Nah, di sini dikatakan mereka para murid berkumpul bersama untuk menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus itu.
Dan mereka semua bertekun loh saudara, maksudnya terus-terusan ya. Dengan sehati dan berdoa bersama-sama. Mudah gak saudara? Itu 120 orang loh saudara, saya aja di rumah ya kalau kita semua ngumpul di Jakarta, di Cinere. Kira-kira 15 orang. 15 orang kalau adik saya kumpul semua sama mama papa gitu ya. Itu ngaturnya aja udah rada ribet. Ngatur mobilnya lah, siapa duduk di sini, siapa duduk di depan, di belakang, gembolannya dibawa di mana ya. Siapa yang naik mobil itu, siapa naik mobil itu udah susah. Ini 120 orang, orang yang dengan latar belakang berbeda-beda, level iman yang berbeda-beda, level imannya berbeda, ada yang udah dewasa, ada yang masih kanak-kanak, ada yang setengah-setengah. Ada yang panas banget, ada yang dingin-dingin, ada yang suam-suam kuku. Ya, inilah yang terjadi di grup. Di grup di mana saja ada perkumpulan orang-orang. Tidak gampang saudara. Apalagi si Petrus, dia ini orang pemimpin yang kalau pemimpin tuh kadang-kadang seperti bos ya saudara. Maunya ngatur, kamu sini, itu kamu gak usah, itu tinggalin aja. Kayak gitu, Petrus kan kayak gitu, gak gampang loh bagi dia itu untuk ya udahlah, oke yang itu kamu kerjain lah, yang itu gak apa-apa. Aduh di sini ada kesalahan, ininya makanannya gak cukup, ya udah gak apa-apa. Tadi kamu salah beli ya, ikannya salah beli ya gak apa-apa. Susah loh untuk Petrus seperti itu, dan dia harus toleransi. Harus rendah hati, harus mau kompromi ya. Di dalam grup juga begitu saudara, di dalam KG grup, ayo. Di dalam KG grup orangnya beda-beda ya saudara. Ya harus mau saling kompromi, saling mengisi, saling membantu ya. Oke, jadi mereka bertekun sehati dan berdoa bersama-sama. Di situ Petrus ditempa untuk menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak sombong, pemimpin yang halus, yang mikir dulu sebelum ngomong, yang sabar, yang tidak ceroboh dalam mengambil keputusan dan dalam berkata-kata, tidak langsung ceter gitu ya, tajam banget lidahnya, kadang kita suka bunuh orang pakai lidah. Oke, jadi di dalam suatu grup itu ya pasti ada konflik. Siapa yang suka konflik di sini? Senang ya kalau konflik ya. Ya, Bu Elni ya senang kalau konflik jadi bergairah gitu ya. Kalau enggak boring gitu ya. Iya, konflik saudara, saya pernah ikut pelajaran perkawinan gitu ya. Saya belajar kalau konflik terjadi dan kita berhasil menyelesaikannya dengan baik, konflik itu nanti malah hubungannya akan semakin kuat loh saudara. Kalau terjadi sesuatu di mana aja, di pertemanan, di rumah tangga, di anak kepada orang tua kepada mantu, apa aja itu. Kalau berhasil ditangani dengan baik, Anda akan keluar sebagai orang yang lebih tahan uji, lebih mampu mengasihi, lebih bisa toleransi dan lebih sabar. Itu semua ada manfaatnya konflik itu. Daripada saudara menyembunyikannya di bawah. Apa? Iya di bawah bantal. Kayak duit aja disembunyikan di bawah bantal. Di bawah karpet ya, dimasukin gitu. Jadi saya maunya yang damai-damai aja, gak ada konflik. Konflik itu bikin saya jantungan, saya jadi keringet dingin, tekanan darah naik. Jadi saya nggak mau konflik, saya maunya yang damai-damai aja. Ya, tapi nggak pernah belajar kalau yang damai-damai terus. Ya, karena damai-damai terus itu kadang-kadang damai yang palsu. Iya, yang palsu saudara. Sebenarnya ada konflik tapi nggak mau diomongin. Jadinya nanti konfliknya makin lama makin membesar. Kalau sudah besar susah banget ya saudara ditanganinya. Baiklah, jadi itu ya, jadi susah ya untuk bersama-sama dengan orang dan konflik terjadi. Tapi saudara mesti ingat bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Lagi-lagi kita better together. Together better saudara, better loh together. Karena apa? Kita lebih kuat kan kalau kita together. Iya
Iya, kita kan tubuh Yesus. Ada yang jempol, ada yang jari kaki, ada yang jari tangan, ada yang tangan, kaki, paru, jantung, semuanya. Kalau kita sama-sama, kita kan jadi berfungsi seperti orang. Kalau enggak bisa jadi jantung sendiri ya. Ataupun jadi otak. Otak kan pinter ya, nggak bisa sendiri. Otak juga perlu kepala, perlu leher, perlu muka. Nggak bisa otak jalan-jalan sendiri bilang, saya yang paling pinter, saya nggak butuh kamu. Ya saudara udah tahu lah ya kayak gitu ya. Udah pernah dengar pasti. Oke, jadi saudara Petrus itu benar-benar ditempa untuk menunggu Roh Kudus dan Petrus taat loh. Dia taat loh. Dia dengan karakter yang seperti itu tapi dia taat ya. Jadi hasilnya apa saudara? Setelah itu Petrus mengalami kepenuhan roh dan pada hari Pentakosta apa yang terjadi saudara? Petrus yang kayak gitu dipakai loh oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia bisa menyembuhkan orang yang sudah lumpuh 40 tahun ya. Yang udah lumpuh 40 tahun berjalan. Dia bisa berkhotbah yang tadi saya bilang 3.000 orang diselamatkan. Dia mengusir roh-roh jahat dalam nama Tuhan Yesus. Dia bisa membangkitkan orang mati yaitu Dorcas. Dorcas dibangkitkan oleh Petrus, dia sudah mati saudara. Ya, Tabita, nama lainnya adalah Tabita. Dan ia bersama Yohanes bersaksi memberikan jawaban dengan berani di depan pengadilan kaum pemimpin agama Yahudi. Ini si Petrus yang gak berpendidikan saudara, dia itu bisa-bisanya menjawab orang-orang intelektual kaum Yahudi. Ya, itu kalau gak dari Tuhan yang pakai mana bisa. Gak bisa saudara, itu semua anugerah dan itu roh Tuhan yang beracara. Sampai dia di penjara, malaikat membukakan penjaranya dan dia keluar. Sampai dia dengan beraninya menyebarkan kabar baik kepada banyak orang termasuk akhirnya orang-orang non-Yahudi seperti kita. Ya, dan semuanya itu dilakukan bersama-sama murid-murid lainnya. Enggak pernah sendiri ya. Petrus selalu bersama-sama. Bahkan dikatakan Petrus juga mengajak istrinya dalam perjalanannya. Ya, istrinya juga dibawa-bawa saudara. Ya mendingan ada istri lah ya daripada enggak ada istri gitu. Jadi ya saudara bersama kita dapat mencapai keberhasilan jauh daripada apabila kita seorang diri. Oke, saudara belajar sesuatu? Belajar ya. Semoga saudara nangkep gitu ya berapa persen gitu gak apa-apa. Ntar ini diputar lagi audio aja. Kita semua saudara, kita semua tuh ada karakter Petrus. Ya, kita sebenarnya ada karakter Petrus. Kita bahkan ada karakter Yudas, kita ada karakter Matius. Kita ada lah ya karakter-karakter itu. Kita bahkan kadang sudah janji dan kita ingkari dan bahkan kita menjual Yesus. Kita membuang Yesus. Pada saat kita tidak taat tuh kita sebenarnya mau berkata, Yesus kamu gak penting. Pokoknya saya yang maunya saya lakukan. Kamu di belakang aja, kamu gak penting. Begitulah ketika kita tidak taat kepada Yesus dan kita semua bersalah akan hal itu. Tetapi bagaimana dengan Yesus saudara? Apakah Yesus membuang Petrus karena gak layak? Karena sudah menyangkal, berkhianat? Tidak saudara, Yesus mengampuni Petrus. Ya, dia memulihkan hatinya. Petrus itu yang udah kecewa banget gak bisa mengampuni diri sendiri. Tuhan bilang, ikut aku ampuni kamu. Ya, saudara datang kepada Yesus bertobat karena apa? Karena ditakut-takuti neraka. Iya, ya ada orang yang bertobat karena takut neraka. Tapi apakah itu pertobatan yang sesungguhnya karena ditakut-takuti neraka gitu? Bukan saudara, saudara bertobat karena saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara kecap, Tuhan begitu baiknya, kok saya masih kayak gitu ya, aduh saya kecewa sama diri saya sendirilah gitu ya. Karena hati kita kan udah diubah, kita jadi hati yang baru. Nah begitu saudara, jadi karena kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita melihat bagaimana Yesus memperlakukan orang-orang berdosa seperti kita dan Petrus.
Ya, kita belajar tentang Petrus, sebenarnya kita belajar tentang Tuhan Yesus ini. Bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan Petrus. Ya, Tuhan Yesus yang penting kita pelajari. Ya, jadi asal kita mau datang kepadanya, rumah sakit Tuhan Yesus itu selalu terbuka 24 jam, 7 hari dalam seminggu, gak pernah tutup. Dan dokternya selalu standby, dokternya selalu jaga 24 jam. Klinik buka terus klinik. Ya, jadi ingat saudara, jangan tunggu sampai saudara tenggelam untuk saudara berteriak kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan. Yang kedua, marilah kita saling berjalan bersama dengan saudara seiman dan supaya kita boleh bertumbuh dan kita boleh dibentuk dan kita boleh menjadi batu-batu yang diasah dan diamplas. Seperti Petrus saudara, Petrus itu adalah batu yang mentah. Dia batu yang masih kasar ya, belum kelihatan, itu harganya belum kelihatan. Kalau saudara beli batu yang kasar dari penambangan, itu kan pasti masih jelek ya, masih bopak-bopak, masih lumpuran gitu. Nah tapi gimana kalau udah ditaruh di tangan orang yang ahli dan digosok? Harganya menjadi selangit, beda banget sama waktu pertama kali digali. Demikianlah kita saudara, kita ini adalah batu-batu. Di mana batu-batu itu akan digunakan oleh Yesus untuk membangun kerajaannya. Kita adalah batu-batu yang berharga. Teman-teman saudara, walaupun kadang berbuat salah, mengecewakan, mereka juga adalah batu-batu yang berharga. Dan kita semua dipakai tanpa kecuali, kalau kita mau aja, kalau kita bersedia aja, kita akan dipakai menjadi batu-batu yang berharga untuk pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jadi ya saudara, maukah kita saling menopang untuk membangun tubuh Kristus? Mau ya, kita mau jadi kuat ya saudara. Kalau kita nggak kuat nanti iblis obrak-obrik kita loh. Ya, saya suka sekali dengan semangat gotong royong orang Indonesia. Dari kecil saya diajarin semangat gotong royong. Siapa ingat pelajaran PMP? Pendidikan Moral Pancasila ya? Iya, tuh kan saya masih ingat. Pendidikan Moral Pancasila PMP itu kita diajarkan untuk bergotong royong. Ingat gak koperasi? Ingat kan koperasi ya. Jadi itulah saudara, kita sebenarnya kita tahu bersama kita semakin kuat. Ya, itulah bagaimana Tuhan mengenal orang Kristen. Ya, bagaimana saudara? Saya closing ya, sudah mau penghabisan. Bagaimana dunia mengenal orang Kristen? Orang Kristen dikenal bukan karena apa ya saudara, cara dia berpakaian ya. Oh pakaiannya begini, begitu ya. Pakai ini, oh pakai kalung salib yang gede-gede. Kayak Madonna. Pakai kalung salib yang gede-gede gitu ya. Atau pakai baju putih gitu biar kelihatan suci gitu ya. Atau rambutnya jangan dikepang-kepang yang lurus aja gitu loh. Enggak saudara. Apakah orang Kristen dikenal oleh karena kepinterannya? Saudara hafal semua ayat di dalam Alkitab, ada orang nanya langsung jebret, saya tahu ayatnya. Itu gak ada di ayat Alkitab, salah itu. Nah, apakah saudara gitu jadi dikenal sebagai orang Kristen? Ya, apakah saudara dikenal orang menjadi orang Kristen karena oh saudara diberkatin banget, kaya raya, mobilnya 10. Amin. Mobilnya 10 nanti bagi saya 1 ya. Iya, berkat. Tentu saja Tuhan akan memberkati kita. Saudara kan cari dulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepada kita, ya kan? Jadi berkat itu gak lari kemana, tapi cari dulu kerajaan Allah. Orang Kristen dikenal oleh dunia oleh karena apa saudara? Oleh karena kasihnya. Oleh karena kasihnya di antara sesama tubuh Kristus. Itulah orang Kristen dikenal oleh kasihnya. Ya. Karena Tuhan Yesus hidupnya itu mengajarkan kasih loh.
Dari dia yang jadi pemimpin sampai dia mau cuci kaki murid-muridnya. Bahkan dia tahu dia tuh pada saat itu mencuci kaki Yudas loh saudara. Yudas juga dicuci loh kakinya. Yudas yang udah beli, yang udah bayar, yang udah menerima uang 30 perak itu juga dicuci kakinya sama Tuhan Yesus. Ajarannya kasih saudara. Siapa seperti Tuhan kita? Enggak ada. Siapa Tuhan yang mau mati buat kita? Mati sengsara, padahal dia enggak bersalah. Tuhan kita. Ya.